Nah, yang terjadi ketika pasif yang terjadi apa? Yang menjadi korban anak-anak kita. Ya, berarti asertivitas. Kemudian yang kedua, namanya kasus yang namanya pembulian. Ya. Dalam sekolah sebenarnya ada empat aktor utama pada dalam kasus pembulian itu. Yang pertama adalah pelaku. Ya. Yang kedua adalah korban. Yang ketiga itu adalah penonton. Ya. Yang keempat adalah guru, pendidik yang ada di situ. Nah, kemudian apa sih yang harus diberikan kepada pelaku, penonton, korban, dan pendidik? Karena kadang-kadang ada orang ketika dibully, ada penonton nih, kadang-kadang mereka pasif, cuek, atau ada yang ayo, nah, ini itu kan supporter, ada yang tidak berani. Bagi para pelaku, ajarkan mereka yang namanya berempati. Contohnya, ketika ada kasus, namanya nih kita cerita, maaf aku sebagai pendidik ya. Kira-kira ada namanya anak nggak pernah berangkat, faktornya apa ya? Kita tanya. Kemudian muncul ini dibully. Karena kita sudah tahu biasanya adalah pelaku pembuli itu adalah si A namanya. Kita coba tanya kepada si A itu, menurutmu bagaimana ya Mas kalau umpamanya kamu itu dibully, perasaanmu bagaimana? Perasaanmu bagaimana? Ya kasihan Pak, dia mungkin gak pernah berangkat ke sekolah, mamanya sakit, takut sama teman-temannya. Padahal sebenarnya kita mencoba membangun empati. Kadang-kadang ketika pelaku disampaikan seperti itu, ayo biarin Pak, nggak masuk kan. Kalau sudah seperti itu, kita harus melakukan, pendidik harus melakukan follow up kepada orang tua. Karena bisa jadi ketika dia di rumah dia menjadi korban dari pola asuh orang tua yang ada di rumahnya. Ya. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan kepada korban? Yang harus dilakukan kepada korban yaitu tadi mengajarkan mereka untuk berani berkata tidak. Contoh hal sepele adalah berani melaporkan kepada pendidik. Dengan cara apa? Meyakinkan kepada korban bahwa ketika kamu lapor, keamananmu pasti terjamin. Karena apa Bapak dan Ibu? Saya pernah ada kasus di Kabupaten Pekalongan di tingkat SMP. Ketika anak itu lapor, tidak pernah ditanggapi. Ketika dia kelas 3, dia mau melakukan pembalasan kepada pelaku-pelakunya. Dan traumatisnya kepada siapa? Kepada pendidiknya, Bapak dan Ibu. Ketika saya kunjungi, yang terjadi saya diusir. Dia menganggap saya sebagai pendidik. Tapi ketika teman-teman saya yang dari Dinas Perlindungan Anak mengatakan saya psikolog, dia menerima saya. Karena apa? Ketika si korban ini menyampaikan kepada gurunya, ya kan dia dikatakan masuk ke lawani, kok gampang. Tidak ada solusi yang tepat. Akhirnya apa? Munculnya adalah dendam. Dan dia cerita sempat membawa pisau. Nah, ajarkan asertivitas. Termasuk kepada siapa? Kepada supporter. Supporter itu harus diajarkan asertivitas. Kalau umpamanya melihat, laporkan kepada pihak pendidik. Makanya kalau dalam sekolah ada ada tokoh utama dalam kasus bully itu adalah pelaku, kemudian korban, kemudian adalah supporter dan pendidik. Dan pendidik inilah yang harus memberikan keyakinan kepada mereka, dalam hal ini adalah supporternya ketika mereka lapor, dan kepada korban. Begitu Pak. Baik Bapak, tapi ini yang perlu kita cari solusi adalah
ada memang hasil analisa yang ada di survei sampling yang kita lakukan atau dilakukan, itu memang faktor dari rumah tangga atau dari bangunan rumah, sehingga di kelas itu menjadi merasa nyaman. Nah, sebenarnya sudah ada tindakan persuasif kepada mahasiswa, baik pemanggilan maupun komunikasi yang baik. Namun itu menjadi efek yang benar terhadap anak yang korban tadi. Nah, sikap apa atau bagaimana kami selama pendidik untuk mensolusikan kolaborasi dari dua arah? Saya pernah menjadi orang tua yang menjadi korban, Pak. Ya. Ketika anak saya menjadi korban, saya tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Yang saya lakukan saat itu, saya mencoba proaktif dengan pihak sekolah untuk memanggil saya dan orang tua korban. Ya. Ketika orang tua korban dan saya bertemu, saya memang mendesain bahwa kami itu seakan-akan sudah kenal lama. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ketika anak tersebut masuk dengan anak saya kaget, anak si pelaku kaget, oh ternyata bapak ini dulu kenal. Nah, itu salah satu solusi, Pak, sebenarnya. Sehingga apa? Ketika kita sudah berkomunikasi seperti itu, kita pun akan enak antar pelaku dan orang tua korban. Sehingga yang tadi saya katakan, maaf, kadang-kadang yang terjadi itu kan emosi gitu. Ketika anak kita itu korban, kemudian langsung lapor, nulis di medsos, anak saya dibantai, bla 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 bla, mamanya. Mudah-mudahan kita seperti itu gitu. Tetapi kan sebenarnya kalau kita berpikir jangka panjang, salah satu yang saya lakukan saat itu, dan ternyata alhamdulillah sekarang malah menjadi sahabat baiknya, saya mencoba proaktif. Mungkin itu kita. Oke, cukup. Oke, Bu. Pertanyaan yang kedua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas waktu yang diberikan pada kami, yang ingin kami tanyakan yaitu terkait dengan kecanduan anak yang dengan gadget atau dengan internet ataupun dengan yang lain. Bahwa ada seorang anak yang tingkatannya itu sudah SMP, dia sudah tidak mau sekolah lagi dikarenakan di rumah selalu main game terus, tidur sekitar jam 2 atau jam 3, dan perilakunya tidak menunjukkan yang aneh-aneh, masih biasa-biasa saja, tetapi sudah tidak mau sama sekali untuk sekolah. Nah, yang kita tanyakan itu sudah sampai tingkat apa kecanduan dia, dan apa yang harus dilakukan dari sekolah maupun dari orang tua, karena pihak orang tua sudah tidak berani lagi karena takut kalau nanti anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, terkait dengan anak juga, anak yang sudah seusia SMP, tetapi anak tersebut belum mampu untuk membaca maupun berhitung. Jadi sikap yang harus dilakukan pada pihak sekolah itu harus bagaimana? Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi ketika saya ketemu dengan klien yang notabene adalah orang tua itu memiliki anak fase puber, saya pasti
akan memberikan intervensi. Yang melakukan konseling adalah orang yang menurut anak itu adalah yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan. Karena yang namanya fase puber itu kan kadang-kadang orang tua bukan sebagai orang tua. Tapi ketika umpamanya ketemunya adalah orang yang menurut dia itu memberikan dampak yang positif, yang terjadi apa? Dia pasti akan melakukan. Kasus ini pernah saya alami sendiri, Pak. Ketika anak saya pas zaman SMP kemudian ada COVID itu, saya tidak melakukan apapun terhadap anak saya. Tapi karena dia itu cukup segan dengan omnya, yang maju adalah omnya, bukan saya. Termasuk kalau memang ternyata ketika kita intervensi kemudian ataupun kita melakukan yang namanya kita tahu bahwa yang dekat dengan si anak itu dan bukan hanya kedekatan tetapi memiliki pengaruh yang cukup signifikan, ini dampaknya akan lebih bagus daripada mungkin saya sebagai seorang sekolah. Jadi menurut dia itu yang berpengaruh siapa? Baik, maaf yang dalam kehidupan interaksi sosial itu kan ada yang label positif dan ada yang label negatif. Nah, label negatif kalau memang dia mempengaruhi untuk bisa memotivasi, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua minta bantuan kepada orang tersebut. Ini dampaknya cukup efektif dibanding kalau ke psikolog. Karena kalau ke psikolog pernah Pak yang terjadi di dalam ruangan tukaran diri anaknya orang tua seperti itu. Karena apa? Bagi anak saya nggak masalah, bagi orang tua kamu bermasalah. Anaknya pulang sendiri. Apalagi kalau anak-anak fase puber itu kan secara fisik sama gitu. Jadi ya itu tadi kadang nekat dan yang lain-lain. Jadi peran dari orang yang berpengaruh menurut versinya dia itu akan lebih efektif memberikan yang namanya intervensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan masalah membaca menulis ya. Kalau saya secara pribadi, karena kalau sekarang itu kan wajib belajar 9 tahun Pak. 9 tahun ya, 9 tahun apa sekarang 12 kalau sudah 12 ya. Kalau memang ternyata si anak itu dalam kategori hanya di area kognitif bukan di area perilaku, barangkali bisa koordinasi dengan dinas terhadap pengecualian anak itu. Karena kadang kita tidak bisa memberikan solusi yang tepat, kecuali kalau seumpama di SMP. Saya pernah kemarin ada 2 anak dari SMP Negeri Wonogiri Pak. Guru BP-nya memberikan saran untuk ke psikolog. Kemudian dites dan memang kapasitas kecerdasan terbatas, mungkin ini dipakai sebagai salah satu yang bisa digunakan kepada dinas terhadap kapasitas anak ini, sehingga bahwa mereka menerima anak-anak inklusi. Karena setahu saya di SMP pun hampir setiap kecamatan, khususnya yang satu, mereka diharuskan untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan. Kalau saya kemarin dari Wonogiri itu ada 2 orang anak yang melakukan tes kecerdasan intelektual kepada saya, kemudian hasil itu saya berikan kepada pihak sekolah. Seperti itu Pak. Jadi ya kalau memang kaitannya dengan kognitif, ya kita nggak bisa melakukan apapun kecuali di pengembangan diri. Kenapa pengembangan diri? Tujuannya apa? Untuk meminimalkan anak itu dibully oleh teman-teman. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian izin satu lagi ya Pak ya. Satu lagi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, kebetulan
anak saya itu anak pertama, saya juga masih perlu banyak belajar. Terus posisinya itu saya di rumah berdua. Rumahnya itu bersebelahan dengan orang tua saya. Yang mau saya tanyakan, di sini tuh orang tua saya itu sayangnya lebih terhadap cucunya. Nah, kalau kita sebagai orang tua kan sudah memberikan aturan atau apa yang tujuannya itu untuk kebaikan anak. Tetapi orang tua itu kayak apa ya? Kalau anak itu disuruh kan nanti malah kayak lebih membela. Jadi kalau saya tak omelin tapi nanti larinya ke rumah orang tua kayak gitu. Terus yang kedua itu mengenai komitmen. Kadang saya sama anak saya sudah tak bikin komitmen, tetapi apa ya kayak komitmen itu tidak berjalan dengan baik. Terus agar berjalan dengan baik akan saya memberikan kalau kayak gitu tak bilangin usaha lagi kayak gitu, nah nanti itu baru berjalan Pak. Bagaimana caranya komitmen itu agar berjalan tapi tidak dengan ancaman seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang terakhir. Ya. Jadi kalau tadi saya katakan ketika pola asuh itu kan idealnya sama. Ya. Idealnya sama itu seperti apa? Kita dengan pasangan kita, kemudian dengan mitra yang ada di rumah, dan yang terakhir dengan orang tua. Dan kemudian kalau memang ada perbedaan, ya tadi saya katakan asertivitas itu penting. Ketegasan tanpa menyakiti perasaan orang lain dengan memberikan informasi itu secara tepat pada situasi, waktu, dan kondisi yang tepat. Jadi diajak ngobrol dulu. Intinya seperti itu. Karena kalau umpamanya Pak maaf nih, jenengannya pasif, tidak proaktif, ya tadi yang saya katakan yang menjadi korban adalah anak. Karena versi sayang itu berbeda. Ya, bukan berarti orang tua atau nenek kita itu salah, tidak. Tetapi karena zamannya yang berbeda, kalau dulu kan tidak ada teknologi ya Bu ya, sehingga kan masih nilai-nilai sosial, masih apa dunia nyatanya itu kan masih banyak gitu. Kalau sekarang kan lebih banyak dunia mayanya ya. Ya tadi kayak saya katakan adalah asertivitas itu penting, ya. Kemudian yang kedua, nah, bagaimana cara untuk mengatasi biar tidak muncul ancaman? Yang paling penting adalah dari diri kita adalah konsisten apa tidak terhadap aturan itu. Jangan sampai ketika seumpamanya tadi saya katakan, ketika panjenengan masih sehat, tidak punya masalah, tidak punya pikiran, konsisten itu berjalan dengan baik. Tapi ketika panjenengan punya masalah, konsisten itu enggak. Nah dampaknya apa? Dampaknya pasti akan seperti itu. Apalagi kalau umpamanya munculnya adalah punishment dan reward. Ingat bahwa yang namanya punishment dan reward itu tidak harus berbentuk materi. Ya. Punishment seumpama dia suka nonton Upin itu 1 jam, ada tambahan waktu setengah jam bisa menjadi 1,5 jam. Bentuk rewardnya. Tapi ketika dia tidak melakukan apa yang menjadi komitmen yang tadinya 1 jam menjadi setengah jam. Intinya adalah konsisten dan ketegasan yang konsisten. Mungkin itu seperti itu. Mungkin itu Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya dan terima kasih juga dari yayasan yang saya diberikan kesempatan untuk membersamai seluruh wali murid yang ada di SD PT Gondang ini, termasuk juga dengan Bapak dan Ibu pendidik. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan.
kalau nanti memang ada hal-hal yang kurang pas setelah berkenan di hati Bapak dan Ibu, tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang mungkin satu lagi Bapak dan Ibu, mungkin banyak yang tidak tahu, namun di luar ini tadi ya, kalau memang panjenengan punya anak ataupun memiliki saudara yang punya anak ataupun tetangga yang ternyata itu ada antara perkembangan dan pertumbuhan, saran saya diedukasi untuk mengikuti klinik tumbuh kembang dimanapun rumah sakitnya. Ya, saya nggak akan promosi RSI ya Pak ya, nanti dikena marketing ya, dimanapun tempatnya, karena semuanya di kabupaten itu sudah ada klinik tumbuh kembang ya, baik di RSUD Aceh, RSUD Kraton, RSI Kajengan, semuanya sudah ada. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ketika panjenengan mengetahui, masuk ke fase 1 dulu ya, karena kadang-kadang makannya tidak diketahui. Masuk ke fase 1 dulu, kemudian di situ sampaikan keluhannya adalah untuk ke layanan klinik tumbuh kembang. Nah, nanti biasanya dari fase 1, baik itu puskesmas ataupun dokter fase 1 yang praktek di rumah, biasanya diarahkan ke dokter anak ya. Dari dokter anak nanti bisa diarahkan ke dokter rehabilitasi medis. Nah, dari dokter RM ini nanti bersuit, apakah nanti ke okupasi terapi, apakah nanti ke terapi bicara, atau nanti ke psikologi, atau justru ke fisio. Biasanya maaf, kalau fisio itu anak-anak yang belum bisa jalan biasanya. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada, maaf Pak Bu, ada anak yang secara pertumbuhan itu normal, ketika dia sakit, kena STIP, ya, akhirnya perkembangannya turun. Ya, makanya ini menjadi sebuah gambaran bagi Bapak dan Ibu semuanya. Kalau memang yang namanya anak, potensi itu berbeda-beda. Nah, bagaimana mengoptimalkannya ketika kita memahami kekurangan anak kita di mana, kelebihannya di mana, untuk dikaitkan dengan yang namanya minat bakatnya. Begitu, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada hari ini ya, yang sudah memberikan materi yang begitu bagus, menjawab pertanyaan dari para audiens dengan begitu baik ya. Dengan berakhirnya pertanyaan tersebut, maka acara sesi tanya jawab ini sudah berakhir. Kemudian masuki sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Ada beberapa yang coba saya rangkum. Yang pertama adalah kestabilan emosi itu adalah bahagia. Kemudian kestabilan emosi perlu diawali dengan orang tua terlebih dahulu, dengan mengidentifikasi emosi diri sendiri. Kemudian kestabilan emosi anak di rumah juga perlu didukung oleh kedua belah pihak, yaitu antara ayah dan ibu. Kemudian teknologi untuk gen alpha itu diperlukan, namun harus dengan pembatasan. Kemudian yang terakhir, jadilah orang tua yang dekat dengan anak. Apapun kondisi kita, anak adalah tetap yang nomor 1. Seperti itu. Cukup ya Bu ya? Cukup. Setelah ini kami akan membagikan souvenir untuk penanya pada hari ini ya. Jadi ada rewardnya. Kalau tadi kan ada rewardnya, nah ini ada rewardnya. Ada souvenir dari kami selaku panitia. Untuk itu kami mohon untuk yang tadi bertanya bisa maju ke depan untuk menerima sedikit cenderamata dari kami. Ya, silakan bagi yang tadi bertanya bisa maju ke depan. Terima kasih. Iya. Bisa diwakilkan. Ya, kami mohonkan kepada Bapak Khairul Rijal SPDI untuk bisa memberikan
Ya, disampaikan terima kasih dan selamat untuk yang mendapatkan souvenir pada hari ini. Kemudian setelah ini akan ada pemberian piagam penghargaan kepada narasumber kita pada hari ini, kepada Bapak Harap Cendekiawan untuk bisa menempatkan diri di depan. Kemudian untuk informasi setelah ini nanti ketika saya menutup acara akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Jadi untuk bisa tetap di ruangan. Ya, alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk segala atensi dan segala perhatian yang sudah Bapak Ibu curahkan kepada saya. Kemudian saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun penyebutan nama dan gelar. Ya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum